Halo semuanya. Oke, berhubung sekarang kita lagi di bulan Ramadan nih. Selain jadi momen untuk ngumpulin pahala, bulan puasa tuh juga punya efek samping positif buat dompet kita. Dan kalau kita jeli, sebenarnya ada banyak banget keuntungan finansial yang bisa kita dapetin dari berpuasa sebulan penuh. Kalian mungkin udah sadar beberapa hal kayak misalnya makan jadi lebih hemat atau pengeluaran buat jajan berkurang gitu kan. Tapi sebenarnya manfaat finansial dari puasa itu jauh lebih luas dan bisa bawa perubahan besar dalam cara kita mengelola uang. Jadi di episode kali ini kita akan bahas gimana Ramadan bisa jadi momen untuk upgrade cara kita mengatur keuangan. Let's go, kita bahas satu persatu. Aku yakin selama bulan puasa ini banyak dari kita yang baru sadar kalau ternyata kita bisa hidup dengan pengeluaran yang jauh lebih sedikit dari biasanya. Nah, ini dia salah satu momen finansial terbesar dari puasa. Lebih mindful dalam mengelola uang. Kayak kalau misalkan di bulan-bulan biasa tuh, kita seringkali belanja atau jajan tanpa mikir panjang kan. Misalnya pas jam kerja tiba-tiba kepikiran, kayaknya enak nih beli kopi susu, kayaknya enak deh beli gorengan. Terus tanpa sadar setiap hari beli. Atau lagi scroll TikTok, lihat barang yang lucu, langsung check out. Nah, pas puasa, kebiasaan kayak gini otomatis berkurang karena kita lebih banyak menahan diri. Gak bisa makan ataupun minum seenaknya gitu kan. Jadi nggak ada tuh yang namanya belanja impulsif gara-gara lapar mata. Dan secara nggak sadar, kita mulai jadi lebih aware sama uang yang kita keluarkan. Selain itu, ada satu hal yang bikin puasa itu powerful untuk melatih keuangan kita, yaitu puasa mengajarkan kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau di hari-hari biasa, mungkin kita gampang banget tergoda beli sesuatu cuman karena tren atau FOMO. Sementara kalau di bulan Ramadan, kita jadi lebih mikir, ini aku beneran butuh nggak sih? Gitu. Contoh gampangnya, kalau misalkan sahur atau buka puasa, kita nggak asal beli makanan mahal atau berlebihan, karena udah tahu porsinya secukupnya aja gitu. Dan ini juga berlaku ke hal lain, kayak gadget, baju, skincare, dan segala macam yang biasanya kita beli karena kayaknya perlu, tapi sekarang kita bisa pikirin lagi. Nah, dari sini kita masuk ke manfaat finansial yang kedua, yaitu bisa lebih banyak hemat dan menabung. Karena pengeluaran harian otomatis lebih kecil, uang yang biasanya habis buat jajan bisa kita alihkan ke hal lain. Coba deh bandingin kalau misalkan di bulan biasa, sehari kalian bisa ngeluarin duit 50 sampai 100 ribu gitu buat makan plus jajan. Di bulan puasa mungkin cuman separuhnya atau bahkan lebih irit lagi kalau kalian masak sendiri. Sekarang bayangin kalau selisihnya itu kalian alihkan ke tabungan. Misalnya, duit yang bisa dihemat sebulan selama Ramadan itu sekitar 1 juta gitu. Kalau segitu kalian tabung terus setelah puasa, setahun aja kalian bisa dapat 12 juta tanpa terasa. Nah, duit ini bisa dipakai buat banyak hal ya. Mulai dari dana darurat, modal usaha kecil-kecilan, sampai investasi. Nah, ngomongin soal investasi ini juga menarik. Ada beberapa cara buat mengalihkan uang hasil hemat puasa kita ke investasi, dan di sini kita bakal ngingetin soal ada dua jalur ya, yang ada unsur ribanya dan yang non-riba. Kalau kalian investasi yang ada unsur ribanya, biasanya bentuknya kayak deposito bank atau obligasi yang kasih bunga tetap gitu ya. Tapi masalahnya kan menurut syariat Islam, bunga ini dianggap riba ya, karena ada tambahan nilai yang sifatnya nggak jelas dan bisa merugikan salah satu pihak. Sementara kalau kalian mau cari yang non-riba, ini ada banyak juga pilihannya. Misalnya investasi emas, di mana kita beli emas fisik atau digital dan simpan itu untuk jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Karena kalau misalkan jangka pendek, biasanya kenaikannya belum terlalu signifikan. Atau bisa juga reksadana syariah, yang dananya dikelola sesuai prinsip syariah dan nggak masuk ke perusahaan yang ada unsur riba atau judi. Ada juga saham syariah, di mana kita bisa investasi di perusahaan yang bisnisnya halal dan nggak terlibat sama transaksi ribawi. Jadi kalau setelah Ramadan kalian bisa terusin kebiasaan hemat ini dan uangnya dialihkan ke sesuatu yang lebih produktif, bayangin berapa banyak yang bisa kalian kumpulin dalam setahun atau bahkan 5 tahun ke depan. Puasa nggak cuma mengajarkan kita untuk lebih sabar dan disiplin, tapi juga bisa jadi momen untuk mulai atur uang dengan lebih bijak.
Kalau sebulan aja kalian bisa hemat segini banyak, kenapa nggak dilanjutin jadi habit jangka panjang? Selain dua manfaat finansial tadi, satu hal lain yang paling kerasa banget pas puasa itu adalah pengeluaran makanan jadi berkurang drastis kan. Kayak coba pikirin deh, kalian makan 3 kali sehari, belum kalau ditambah jajan di sela-selanya. Ada sarapan, ada makan siang, makan malam, terus tiba-tiba kepikiran ngemil boba atau gorengan. Tapi pas bulan Ramadan, polanya berubah total kan. Dari yang tadinya makan 3 sampai 4 kali sehari, sekarang cuma 2 kali, sahur dan buka. Nah, kalau dipikir-pikir ini tuh ngaruh banget ke pengeluaran. Kayak tadi ya, misalnya sehari kalian bisa ngeluarin 50.000 sampai 100.000 buat makan dan jajan, sekarang bisa lebih hemat karena cuma perlu beli makanan untuk 2 waktu. Itu pun kalau kalian bisa atur budget dengan baik, pengeluaran kalian bisa lebih terkendali. Tapi yang sering terjadi tuh justru kebalikannya kan. Banyak orang yang malah lebih boros pas Ramadan, gara-gara kalap beli makanan pas buka puasa terutama. Lihat takjil enak, beli. Lihat lauk tambahan, beli. Akhirnya pas buka, meja penuh, tapi yang kemakan cuma setengahnya. Sisa uang itu habis tanpa sadar. Makanya kalau kita bisa lebih mindful soal budgeting makanan di bulan puasa, itu sebenarnya bakal kerasa banget penghematannya. Nah, salah satu trik yang bisa diterapkan adalah bikin meal plan. Jadi misal dari awal minggu kalian udah rencanain, misalnya hari Senin sahur pakai telur dan sayur, buka puasanya pakai ayam sama sop gitu. Dengan begitu, belanja bahan makanan kalian jadi lebih terarah, nggak beli yang nggak perlu, dan pastinya lebih hemat. Oh iya, selain itu ada efek positif juga ke gaya hidup. Karena jadwal makan yang lebih teratur, kita jadi lebih aware sama apa yang kita konsumsi. Kalau di hari biasa kita sering makan asal-asalan atau kebanyakan junk food misalnya ya, pas puasa kita bisa mulai kebiasaan makan yang lebih sehat. Dan ini juga secara nggak langsung ya berdampak ke kesehatan jangka panjang kita. Lebih sehat, lebih fit, dan yang jelas lebih hemat biaya kesehatan ke depannya. Terus kalau kita ngomongin soal belanja nih, ada satu hal lagi yang jadi manfaat finansial dari puasa, yaitu ngurangin jajan dan impulse buying. Pernah nggak sih kalian ngerasa pas puasa tuh kalian jadi lebih bisa menahan diri untuk nggak jajan sembarangan? Itu bukan cuma karena fisik kita lagi puasa guys, tapi juga ada efek psikologisnya. Ketika kita lapar, kita lebih fokus ke aku butuh makan apa nanti dibanding aku mau beli apa sekarang. Nah ini yang bikin pengeluaran kita jadi lebih terkendali. Tapi ada jebakannya juga di sini. Justru pas ngabuburit banyak dari kita yang jadi kalap belanja makanan gitu kan. Habis ngelihat jajanan enak di pinggir jalan atau di aplikasi online food, tiba-tiba check out tanpa pikir panjang. Ini yang disebut dengan lapar mata. Jadi bukan butuh, tapi kepengen gitu. Nah, supaya nggak gampang terjebak sama impulse buying selama Ramadan, selama di bulan puasa, ada beberapa trik yang bisa dicoba. Salah satunya yaitu tulis daftar belanjaan sebelum keluar rumah ataupun pas buka aplikasi pesan makanan. Beneran deh, kalau udah ada list tuh, kita jadi lebih punya batasan untuk beli barang yang benar-benar diperlukan. Dan selain itu, coba cari alternatif kegiatan buat ngabuburit yang nggak bikin kalian tergoda untuk jajan atau belanja gitu. Misalnya, kalian bisa isi waktu dengan baca buku, olahraga ringan, atau bahkan kerjain hal produktif lainnya. Jadi, selain lebih hemat, kalian juga jadi lebih mindful dalam mengatur keuangan. Dan salah satu hal yang mungkin nggak kita sadari selama Ramadan, itu adalah kita lebih banyak di rumah. Kayak kalau hari-hari biasa, biasanya kan ada aja ya alasan buat keluar. Entah itu kerja di kafe, nongkrong sama teman, atau cuman sekedar jalan-jalan biar nggak bosen gitu kan. Tapi pas puasa, energi kita tuh lebih terbatas. Jadi otomatis kita lebih memilih untuk diam di rumah. Nah ini efeknya gede banget ke pengeluaran buat transportasi. Coba bayangin kalau biasanya setiap hari kalian keluar, ada aja tuh duit yang keluar buat bensin, buat ongkos ojol, atau bahkan parkir. Nah, sekarang karena mobilitas lebih berkurang, otomatis biaya ini juga lebih hemat. Misal nih, di hari-hari biasa kalian bisa keluar 20.000 sampai 50.000 sehari buat transportasi. Tapi pas puasa, mungkin cuma separuhnya atau bahkan nggak keluar sama sekali. Kalau diakumulasi sebulan,
kalian bisa hemat ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Uang ini bisa kalian alihkan ke hal lain yang lebih produktif, entah itu menabung, investasi, atau untuk keperluan yang lebih penting. Apalagi kalau kalian punya fleksibilitas kayak kerja WFH atau hybrid gitu ya. Ramadan ini bisa jadi kesempatan untuk lebih memanfaatkan kerja di rumah. Jadi nggak perlu sering-sering keluar. Hemat bensin, hemat waktu, dan lebih bisa fokus ke kerjaan tanpa distraksi di luar rumah. Tapi bukan cuma transportasi doang nih yang lebih irit. Ada juga satu pengeluaran lain yang tiba-tiba menurun drastis selama kita puasa, yaitu pengeluaran untuk nongkrong dan hiburan ya. Kayak kalau misalkan biasanya sebelum puasa, ada aja tuh jadwal buat ngopi bareng temen, nonton di bioskop, atau cuman sekedar hangout aja di mall gitu. Tapi pas Ramadan, ritme ini berubah. Kebanyakan dari kita lebih fokus ke ibadah, buka puasa bareng keluarga, atau malah langsung pulang ke rumah untuk istirahat gitu kan. Nah, ini yang bikin pengeluaran untuk nongkrong dan hiburan otomatis berkurang. Misalnya, kalau kalian biasanya keluar 2 sampai 3 kali seminggu, dan setiap kali keluar itu bisa ngabisin 100 ribu gitu ya. Pas puasa mungkin cuman sekali seminggu, atau bahkan nggak sama sekali. Nah, kalau dikumpulin dalam sebulan, uang yang bisa kalian save itu lumayan banget kan? Tapi ya di sisi lain, ada juga nih tantangan yang mungkin dialami sama beberapa orang. Gimana caranya tetap bisa sosialisasi tanpa boros? Soalnya kan walaupun lebih banyak di rumah, tetap ada ya momen-momen buka puasa bareng yang kadang bikin pengeluaran naik lagi. Nah, supaya nggak kebobolan, ada beberapa cara yang bisa dicoba. Salah satunya yaitu pilih buka puasa bareng yang nggak bikin kantong jebol alias yang murah meriah aja. Jadi nggak selalu harus di tempat yang mahal, resto yang mahal. Bisa juga buka di rumah dengan konsep potluck. Semua orang bawa makanan masing-masing, jadi lebih hemat. Atau opsi lainnya, manfaatkan promo dan diskon. Banyak restoran yang kasih paket hemat Ramadan kan? Jadi kalian bisa lebih irit kalau beneran pengen buka puasa di luar. Oh iya, jangan lupa untuk cari alternatif hiburan yang gratis atau murah ya. Kayak misalnya ngabuburit di rumah sambil nonton bareng, main game, atau sekedar ngobrol santai. Jadi gaya hidup bisa tetap seru tanpa harus ngeluarin duit banyak gitu. Kalau habit ini bisa kalian pertahankan setelah Ramadan, dampaknya ke finansial kalian bakal luar biasa deh. Kalian bakal jadi lebih selektif dalam menghabiskan uang untuk hiburan, lebih mindful dalam memilih mana yang beneran perlu dan mana yang cuman sekedar gengsi atau FOMO, dan kalau duit yang biasanya kalian pakai buat nongkrong ini dialihkan ke tabungan atau investasi, kalian bakal bisa lebih cepat mencapai tujuan keuangan. By the way, salah satu pelajaran finansial paling keren dari bulan puasa adalah kita jadi melatih hidup minimalis dan nggak konsumtif ya. Jadi kalau biasanya kita gampang banget kepancing beli ini itu, pas puasa tuh kita jadi lebih sadar bahwa ternyata kita bisa loh hidup dengan lebih sedikit. Coba perhatiin selama bulan Ramadan, kalian pasti nggak makan sebanyak biasanya kan? Terus juga nggak jajan sebanyak biasanya, bahkan nggak terlalu sering keluar rumah buat belanja atau penongkrong. Dan otomatis tanpa kalian sadari, kalian jadi lebih hemat dan mindful soal pengeluaran. Nah ini yang bikin kita bisa mulai adaptasi mindset less is more. Artinya kita sadar bahwa kalau hidup itu nggak harus selalu penuh dengan barang-barang baru atau pengalaman mahal untuk bisa tetap bahagia. Justru semakin sederhana, semakin tenang rasanya. Misalnya kalian biasa setiap minggu beli baju atau sepatu baru, cuman karena pengen. Pas bulan puasa, pasti lebih fokus ke hal yang lebih penting kan, kayak ibadah, keluarga, atau refleksi diri, mengingat dosa-dosa, dan bertobat gitu ya. Terus juga jadi sadar bahwa ternyata selama ini banyak banget barang yang bisa dibeli tapi jarang dipakai. Ini nih salah satu efek positif puasa. Kita jadi lebih mengerti mana yang beneran penting dan mana yang cuman impulsif doang. Tapi PR-nya adalah gimana caranya biar habit ini bisa sustainable, gak cuman bertahan selama Ramadan aja, tapi juga setelahnya. Nah, ada beberapa tips. Yang pertama, yaitu mulai bikin aturan untuk diri sendiri sebelum belanja. Misalnya bisa pakai aturan 30 hari. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli sesuatu, coba tahan dulu selama 30 hari. Kalau setelah itu masih butuh, baru deh beli. Lalu yang kedua, bikin budget bulanan untuk belanja keinginan.
Jadi misalnya kalian dalam sebulan cuman boleh pakai 300.000 untuk jajan atau beli barang yang bukan kebutuhan utama gitu. Dengan begini, kalian bisa tetap menikmati hidup tanpa jadi konsumtif. Dan ketiga, fokus ke pengalaman, bukan barang. Daripada kalian belanja barang yang nantinya cuma numpuk di rumah, mending invest ke pengalaman yang lebih berharga. Bisa belajar skill baru, ikut seminar, atau bahkan traveling dengan budget yang terencana ya. Nah, ngomongin soal budgeting dan penghematan, ini nyambung ke manfaat finansial berikutnya, yaitu kesempatan investasi lebih banyak. Karena selama bulan puasa kita lebih sedikit jajan dan banyak belanja, artinya kan ada kemungkinan lebih banyak uang tersisa di akhir bulan ya. Nah, duit yang tersisa ini bisa banget dijadiin modal buat investasi. Terus pertanyaannya, mulai dari mana nih? Oke, kalau misalkan kalian masih pemula banget dan belum berani ngambil risiko yang besar, kalian bisa mulai dari nabung emas. Kenapa? Karena emas ini nilainya cenderung stabil dan gak terlalu fluktuatif kayak saham gitu. Plus juga sekarang nabung emas itu bisa dimulai dari 10.000 doang di platform digital ya. Atau kalau kalian pengen investasi yang lebih liquid, bisa dicairkan kapanpun, cobain reksadana. Oh iya, ingat reksadana itu ada yang reksadana konvensional biasa yang berbasis riba, ada juga yang syariah ya. Atau kalau kalian udah mulai paham soal investasi dan siap mengambil risiko yang lebih tinggi, bisa coba ke saham atau obligasi. Tapi pastikan kalau kalian udah paham fundamentalnya dulu ya. Jangan asal FOMO beli gara-gara ikut-ikutan sama orang. Dan yang paling penting dalam investasi adalah disiplin dan konsistensi ya guys. Dan ini nyambung banget sama Ramadan. Selama sebulan penuh kan kita belajar buat disiplin. Dari menahan lapar, menahan nafsu, sampai mengatur waktu untuk ibadah. Bisa kita bawa ke dalam cara kita mengelola uang juga. Oh iya, salah satu hal lain yang juga bisa bikin Ramadan ini spesial adalah bagaimana bulan ini mengajarkan kita untuk lebih sadar akan pentingnya berbagi. Ya, kita lebih sering lihat orang kasih makan gratis buat buka puasa, makin banyak orang yang ngeluarin zakat, sampai yang biasanya jarang sedekah jadi ikut-ikutan berbagi gitu kan. Nah, kalau kita tarik ke sisi finansial, berbagi itu bukan cuma soal pahala, tapi juga bikin keuangan lebih sehat. Kenapa begitu? Karena berbagi itu bikin kita lebih mindful sama uang. Kita jadi lebih mengerti bahwa uang bukan cuma untuk dipakai sendiri, tapi juga bisa menjadi alat untuk bantu orang lain. Ini bikin kita lebih bijak dalam mengelola keuangan ya, lebih sadar mana yang penting dan mana yang bisa dialihkan untuk bantu sesama. Terus yang kedua, berbagi ini ada efek psikologisnya juga. Banyak riset yang mengatakan bahwa orang yang rajin berbagi itu cenderung lebih bahagia dan punya mentalitas yang berkelimpahan. Artinya orang-orang yang suka berbagi tuh nggak takut miskin karena berbagi, tapi justru sebaliknya. Mereka percaya bahwa dengan memberi, rezeki bakal terus ngalir, lancar. Dan ini beneran sering terjadi ya. Banyak orang yang tadinya pas-pasan hidupnya, tapi karena rajin sedekah, tiba-tiba rezekinya terbuka dari tempat yang nggak disangka-sangka. Oke, tapi gimana nih caranya berbagi tanpa bikin diri kita sendiri kesulitan secara finansial? Kuncinya sebenarnya ada di perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Kalau zakat itu kewajiban, ada hitungannya, dan harus dikeluarkan kalau kita udah memenuhi nisabnya, biasanya 2,5% dari harta yang kita punya gitu ya. Kalau infak itu lebih fleksibel, bisa kapanpun dan berapapun jumlah yang bisa kita infakkan. Ini biasanya buat kegiatan sosial atau amal gitu. Sementara kalau sedekah, ini lebih luas lagi. Jadi nggak cuma uang yang bisa kita berikan, bagikan, tapi juga bisa tenaga, waktu, atau skill untuk membantu orang lain. Nah, supaya bisa tetap berbagi tanpa bikin kantong jebol, kalian bisa alokasikan anggaran khusus buat sedekah, katakanlah misalnya 5-10% dari penghasilan kalian setiap bulan. Dengan cara ini, kalian bisa tetap berbagi, tapi nggak sampai mengorbankan kebutuhan pribadi. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat berikutnya, yaitu ngurangin pengeluaran untuk kopi dan rokok. Coba hitung deh, kalau biasanya kalian beli kopi kekinian setiap hari, harganya 25.000, 30.000 gitu kan. Dalam sebulan itu kalian bisa ngabisin 900.000 cuman buat kopi. Terus kalau kalian ngerokok, misalnya sehari satu bungkus harganya 25.000 aja,
Dalam sebulan bisa 750.000 sendiri kan? Nah, pas Ramadan, kalian otomatis stop beli rokok dan kopi di siang hari gitu kan? Bahkan banyak yang sekalian stop total. Nah, ini nih kesempatan emas untuk melihat berapa banyak uang yang bisa kalian hemat dari situ. Nah, gimana caranya biar kebiasaan ini nggak balik lagi setelah Lebaran? Tips yang pertama, coba alihkan ke kebiasaan yang lebih sehat. Misalnya, kalau kalian biasanya butuh kopi gitu ya buat melek, coba cari alternatif lain kayak minum teh atau perbanyak minum air putih. Terus juga hitung dan investasikan uang yang sebelumnya untuk rokok maupun kopi. Misalnya, duit yang biasanya buat kopi itu bisa kalian alokasikan ke tabungan atau investasi kecil-kecilan kayak emas atau reksadana. Dan selain itu juga mulailah untuk bikin kopi sendiri di rumah. Dengan modal alat seduh sederhana, kalian tetap bisa menikmati kopi tanpa harus ngeluarin banyak uang. Nah, terakhir, ada juga manfaat finansial yang sering luput, yaitu promo dan diskon Ramadan bisa dimanfaatkan dengan cerdas. Jadi setiap bulan Ramadan itu kan e-commerce, supermarket, sampai restoran, itu kan pada ngeluarin diskon gede-gedean ya. Tapi mungkin masalahnya adalah banyak dari kita yang lebih boros karena tergoda sama diskon-diskon ini. Ini kan berlawanan dengan esensi puasa itu sendiri, menahan diri dari godaan untuk melakukan dosa, seperti misalnya boros. Jadi justru ketika bulan Ramadan, meskipun ada banyak diskon besar-besaran di mana-mana, kita justru harus lebih bijak memanfaatkan promo dan diskon ini. Nah, caranya untuk memanfaatkan promo tanpa menjadi konsumtif, pertama, bikin list kebutuhan dulu sebelum belanja. Jangan tergiur beli cuman karena lagi diskon. Tulis barang yang memang kalian butuhkan dan patuhi list itu. Terus yang kedua, pilih waktu terbaik untuk beli barang tertentu. Biasanya minggu terakhir di bulan Ramadan itu adalah momen diskon terbesar ya buat fashion, gadget, dan barang elektronik karena banyak orang yang nyari buat lebaran gitu. Tapi kalau buat kebutuhan pokok, belinya lebih awal supaya nggak kena harga naik. Dan ketiga, gunakan promo yang benar-benar menguntungkan. Misalnya cashback atau diskon langsung tanpa syarat yang ribet gitu ya. Kalau cuma diskon tapi harus belanja dalam jumlah besar dulu, mending kalian pikir dua kali. Jadi Ramadan itu sebenarnya simulasi hidup frugal yang sebenarnya bisa kita lanjutin terus ya, untuk keuangan yang lebih sehat. Kalau kalian merasa Ramadan ini bikin keuangan kalian lebih terkendali, jangan berhenti di sini. Bawa kebiasaan baik ini ke bulan-bulan berikutnya. Bukan cuma saldo dan dompet kalian yang lebih tebal, tapi mental kalian juga lebih siap untuk menghadapi tantangan finansial ke depan. Oke, segitu dulu untuk episode kita kali ini. Kalau kalian punya pengalaman atau insight lain soal manfaat finansial dari puasa, boleh banget ya share di kolom komen. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.